Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan hasil kerja kami yaitu website tentang perpustakaan FEB Universitas Islam Bandung. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Rifada Abdul Malik, NPM saya 173. Nama saya Iqbal Rohid Aziz dan NPM 168. Nama saya Sakina Rahayu Hasana dengan NPM 164. Nama saya Angga Pramana dengan NPM 170. Nama saya Dehan Taufani dengan NPM 191. Baik, di sini kelompok kami sudah memperkenalkan diri. Silakan masuk ke materi pertama. Di halaman pertama ada portal masuk yang ditampilkan ada logo Universitas Islam Bandung dengan nama anggota kami, Perpustakaan FEB, lalu Universitas Islam Bandung. Dan ada kolom untuk mengisi nama pengguna dan kata sandi. Sebelum kita login, pengguna yang belum memiliki akun harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di laman pembuatan akun atau portal pendaftaran ada gambar logo Universitas Islam Bandung dengan nama anggota kami, Perpustakaan FEB, dan Universitas Islam Bandung. Lalu ada kolom untuk mengisi nama lengkap, lalu nama pengguna, kata sandi, nomor pokok mahasiswa, program studi yang sedang pengguna jalani, lalu ada alamat tempat tinggal. Bisa klik daftar sekarang dan jika berhasil akan muncul seperti ini. Lalu pengguna bisa memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya ini tampilan setelah pengguna login kepada website perpustakaan FEB Unisba. Nah, di sebelah kiri ada beberapa menu dari seperti dashboard, peminjaman buku, pengembalian buku, pesan, dan juga profil. Nah, terlebih dahulu kita cek bagian profil saya. Nah, dari profil ini yang pertama ada kode anggota. Kode anggota di sini Unisba 4. Nah, artinya di sini pengguna ini terdaftar pada nomor urut keempat. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dari yang sudah sebelumnya kita daftarkan, NPM, nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, program studi yang kita jalani, dan juga alamat sudah sesuai apa belum. Nah, setelah itu sebelum kita mulai meminjam buku, sebaiknya kita mengirim pesan kepada admin. Nah, kita tinggal mengirim pesan kepada admin dengan mengklik. Nah, lalu kita pilih opsi penerima di sini admin. Lalu kita ketik isi pesannya. Misalnya kita ingin meminjam buku buku A. Nah, kita tanyakan apakah buku A tersedia dan juga kita tanyakan kondisinya. Nah, dan juga bagaimana kondisinya. Nah, setelah kita menulis pesannya lalu kita kirim. Nah, setelah sudah pesan tersebut terkirim kepada admin, lalu kita tinggal menunggu respon dari admin. Nah, misalnya admin sudah merespon pesan tersebut, buku tersebut tersedia dan juga kondisinya baik, lalu akan dilanjutkan ke proses peminjaman. Zaman kali ini pengguna ini wajib mendaftarkan di formulir peminjaman buku pada saat akademik dimulai di pagi hari. Nah, di peminjaman buku ini ada dua tampilan, yaitu formulir peminjaman buku dan riwayat peminjaman buku. Nah, di formulir peminjaman buku ini terdapat 4 opsi. Yang pertama, nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, dan kondisi buku saat dipinjam. Nah, yang pertama itu nama anggota. Nama anggota ini terisi secara otomatis. Yang kedua itu judul buku. Nah, di judul buku pinjaman ini terdapat ada empat buku, yaitu buku A, buku B, buku C, dan statistika bisnis. Karena kita mau meminjamkan buku A di sini, maka kita memilih buku A. Nah, di tanggal peminjaman ini secara otomatis karena di tanggal ini kita meminjamnya di pagi hari. Yang kedua, yang terakhir ada kondisi buku saat dipinjam.
Nah, karena kita sudah dikabari oleh admin yaitu bukunya secara baik, maka di sini kita memilih baik. Lalu kita kirimkan. Nah, jika sudah berhasil, maka kita kembali ke riwayat pembinaan buku apakah sudah terdata atau belum. Nah, jika sudah terdata, maka kita masuk ke pengembalian buku. Nah, di pengembalian buku ini, pengguna ini wajib mengisi juga, formulir juga pada saat akademik akan berakhir pada sore hari. Nah, di pengembalian buku ini ada dua tampilan, yaitu formulir pengembalian buku dan riwayat pengembalian buku. Nah, di formulir pengembalian buku ini ada tiga opsi. Yang pertama judul buku, tanggal pengembalian, dan kondisi buku saat dikembalikan. Nah, yang judul buku ini kita karena di buku A, maka di sini memilih buku A. Lalu ada tanggal pengembalian secara otomatis. Yang ketiga itu kondisi buku saat dipinjam. Jika di kondisi buku dikembalikan ini ada 4 opsi. Yang pertama baik, terlambat, rusak, hilang. Karena kita mengembalikan secara baik, maka tidak akan denda. Jika terlambat, maka didenda 5.000, berlakunya di web perpustakaan FEB. Karena kita mengembalikannya baik, maka kita pilih baik. Kita kirimkan. Jika berhasil, kita kembali ke riwayat pengembalian buku apakah sudah terdata atau belum. Ada, berarti kita aman ya dari pengembalian buku. Mari kita ke tombol keluar, ada di profil dan atau di bawah profil saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan admin. Nah, pertama-tama kita terlebih dahulu mengisi nama pengguna admin, kemudian kata sandi admin. Nah, untuk di tampilan admin ini, di halaman dashboard ini terdapat 4 laman dengan warna yang berbeda. Ada warna merah untuk admin, warna biru untuk anggota, warna hijau untuk buku, dan warna kuning untuk peminjaman. Nah, di tampilan admin ini terdapat ikon pesan dan ikon notifikasi untuk mengetahui admin bahwa ada peminjaman buku dan pengembalian buku. Nah, untuk yang pesan ini kita cek. Nah, tadi Angga telah mengirim pesan apakah buku A tersedia dan bagaimana kondisinya. Akan masuk ke dalam pesan ini, kemudian di notifikasi ini. Nah, Angga telah meminjam buku dan juga telah mengembalikan buku di tampilan notifikasi tersebut. Nah, di tampilan administrator ini bisa untuk digunakan untuk mengetahui profil atau untuk keluar. Nah, yang selanjutnya kita akan ke master data. Nah, di dalam master data ini terdapat 3 opsi, yaitu administrator, data anggota, dan data peminjaman. Kita ke data administrator terlebih dahulu. Nah, di data administrator ini, admin dapat menambahkan admin baru apabila ada admin yang baru bekerja di perpustakaan FEB ini. Kita bisa ngeklik tambahkan administrator. Nah, misal ada admin baru yang namanya Bayu. Kita masukkan Bayu, kemudian nama penggunanya Bayu, misal kata sandinya. Seperti ini kita simpan. Nah, hasil ya, nama Bayu, nama pengguna Bayu, dan kata sandinya. Nah, untuk terakhir login ini tidak diketahui karena Bayu ini harus login terlebih dahulu baru bisa mengetahui terakhir login. Karena ini di tampilan yang administrator ini. Nah, di tampilan admin ini, admin juga bisa mengedit atau menghapus admin yang sudah tidak bekerja di perpustakaan FEB ini. Kita coba ambil contoh edit yang Bayu tadi, misal nama penggunanya jadi Bayu Pradana. Apakah akan berhasil berubah? Nah, berhasil berubah ya menjadi Bayu Pradana. Kita juga bisa menghapus admin apabila admin tersebut sudah tidak bekerja di perpustakaan FEB ini. Hapus. Nah, berhasil terhapus. Oke, yang selanjutnya ada data anggota. Nah, di data anggota ini, admin bisa mengetahui siapa saja yang sudah mendaftar di perpustakaan FEB ini. Nah, tadi kan ada yang di awal, ada Angga Pramana, nama pengguna Angga, kata sandi Angga, dan ini Unisba 4, artinya pengguna tersebut mendaftar keempat di perpustakaan FEB ini. Nah, di data anggota ini, admin bisa menambahkan anggota baru apabila pengguna
terjadi kesalahan pada saat pendaftaran gitu. Jadi admin bisa menambahkannya langsung dari tampilan admin ini gitu. Seperti itu. Kemudian admin juga bisa mengedit profil pengguna atau bisa juga menghapus profil pengguna gitu. Mengedit profil pengguna apabila terjadi kesalahan. Misal NPM yang dilihat ini seharusnya 190 bukan 191. Mari kita lihat apakah berhasil. Nah, berhasil ya, berubah menjadi 190. Nah, admin juga bisa menghapus apabila ada pengguna yang melakukan pelanggaran. Misalnya buku yang dipinjam hilang atau rusak. Gitu. Admin juga bisa menghapus misal contoh yang terpindah ini. Nah, berhasil ya terhapus. Oke, yang selanjutnya ada data peminjaman. Nah, di data peminjaman ini memudahkan admin untuk mengetahui siapa aja sih yang meminjam buku di perpustakaan ini. Nah, untuk di data peminjaman ini udah terdapat 2 pengguna yang telah meminjam buku di perpustakaan FEB ini. Ada Sakina Rahayu dan Anggap Pramana. Dengan judul buku yang sama, kemudian tanggal peminjaman yang berbeda, kondisi buku saat dipinjam, kondisi buku saat dikembalikan, dan dendanya tidak ada. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman. Data admin sendiri terdapat katalog buku, di mana di dalam katalog buku terdapat 3 laman. Yang pertama kategori buku, data penerbit, dan data buku. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama kategori buku. Di dalam kategori buku, si admin sendiri bisa menambahkan kategori buku yang baru masuk ke dalam perpustakaan. Dan juga admin bisa mengedit kategori buku dan juga bisa menghapus kategori buku yang telah tidak tersedia di dalam perpustakaan. Baik untuk laman kedua yaitu data penerbit. Pada data penerbit, bahwa di sini admin bisa mengidentifikasi bahwa status si penerbit apakah sudah terverifikasi apa atau belum terverifikasi. Di sini admin bisa menambahkan data penerbit di mana penerbit yang baru, penerbit buku baru masuk ke dalam perpustakaan bisa ditambahkan ke dalam data penerbit. Contohnya, kode penerbit seperti yang tertera pada penambahan, nama penerbitnya, dan juga status penerbit apakah sudah terverifikasi atau belum terverifikasi. Si admin juga bisa mengedit data penerbit, apakah si penerbit tersebut terverifikasi atau belum terverifikasi, dan si penerbit juga bisa menghapus data penerbit jika data penerbit buku tersebut sudah tidak tersedia di dalam perpustakaan tersebut. Dan nama yang ketiga yaitu data buku. Di dalam data buku sendiri terdapat beberapa poin. Yang pertama, tertera judul buku, kategori buku, pengarang, penerbit, jumlah total buku, jumlah buku yang dipinjam, dan juga jumlah buku yang tersedia. Di mana si admin bisa memasukkan dan bisa menambahkan data-data buku yang baru masuk ke dalam perpustakaan. Contohnya, si admin bisa menambahkan buku apa saja, judul buku apa saja yang baru masuk di dalam perpustakaan, kategorinya, apakah itu novel, sastra, karya ilmiah, atau apapun dari judul buku tersebut. Untuk penerbit buku, di mana penerbit buku bisa ditambahkan dari yang telah terdata sebelumnya. Pengarang sendiri bisa dimasukkan, tahun terbit juga bisa dimasukkan, ISBN yaitu ISBN dari buku tersebut, jumlah total buku, ada berapa yang masuk ke dalam perpustakaan, dan jumlah buku yang dipinjam. Admin sendiri bisa mengedit ataupun menghapus data buku yang sudah terdaftar di dalam perpustakaan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu laporan perpustakaan. Di mana laporan ini dapat memudahkan si admin untuk melaporkan siapa saja yang telah mendaftarkan atau meminjam baik mengembalikan buku pada hari itu. Si admin bisa memilih tanggal yang dimana akan dilaporkan kepada ketua pelaksana atau ketua perpustakaan tersebut. Nah, yang tertera seperti di laman ini. Jika si admin ingin melihat pada tanggal peminjaman 13, maka sudah laporan perpustakaan secara otomatis akan tersedia. Seperti ini, contohnya pada tanggal 13 bahwa untuk peminjaman yaitu Angga, bukunya buku A yang dipinjam dan tanggal peminjamannya sesuai dengan
si admin minta. Nah, baik yang selanjutnya identifikasi aplikasi, di mana identitas aplikasi ini yaitu jika perpustakaan ingin menggunakan website ini, maka dia akan mengisi nama aplikasinya dengan perpustakaan. Contohnya seperti yang sekarang yang website ini dipakai oleh Universitas Islam Bandung, di mana nama aplikasinya Perpustakaan FEB Universitas Islam Bandung. Jikalau perpustakaan lain ingin menggunakan website ini, maka nama aplikasinya akan dirubah sesuai perpustakaan tersebut. Alamat lengkapnya yaitu alamat sesuai dari perpustakaan tersebut, emailnya yaitu email perpustakaan, nomor telepon juga nomor telepon dari perpustakaan. Email dengan nomor telepon ini yaitu dapat memudahkan si pengguna untuk mengkonfirmasi atau menanyakan sesuatu kepada perpustakaan jika terdapat kendala di dalam penggunaan website untuk para pengguna. Baik, yang selanjutnya ada fitur pesan. Fitur pesan ini yaitu dapat untuk melihat apakah ada pertanyaan yang dilontarkan oleh si pengguna, dan juga si admin bisa mengirimkan jawaban di dalam pesan tersebut. Contohnya yaitu seperti kirim pesan, nah nama pengguna yang akan dikirimkan ke siapa, dan juga isi pesan yang akan kita kirimkan oleh si pengguna. Contohnya seperti yang pertama tadi menanyakan apakah kondisi ini buku ini baik atau buku A tersebut tersedia, maka si admin akan menjawab mengkonfirmasi bahwa kondisi buku tersebut tersedia dan juga baik. Jika sudah berhasil, maka kita akan melihat di riwayat pesan terkirim. Jika sudah berhasil untuk mengirimkan ke si pengguna, maka akan tertera seperti ini nama pengguna, isi pesan kita untuk si pengguna, status pesan. Jika belum dibaca, dia belum dibaca. Jika sudah dibaca, maka akan berubah secara otomatis. Tanggal kirim pada hari itu, dan juga si pengguna, si admin bisa menghapus pesan yang telah dikirimkan. Nah, jika sudah selesai dalam pengoperasian admin ini, maka si admin bisa keluar di bawah ataupun di data profil dari admin sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan ataupun dalam kata-kata atau suara terputus. Mohon maaf, dimaafkan. Nah, sedikit ada kata-kata, karena dimulai maka akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.